Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bukti-bukti transaksi. Yang pertama, kwitansi. Kwitansi adalah sebuah dokumen tanda bukti sebuah pembayaran yang telah dilakukan maupun penerimaan uang. Cara mengisi kwitansi yang pertama, telah diterima dari diisi nama lengkap yang memberikan uang. 2. Uang sebanyak diisi jumlah yang diserahkan atau dibayarkan. 3. Guna membayar diisi apa tujuan pembayaran. 4. Tempat dan tanggal penyerahan uang. 5. Nama lengkap dan tanda tangan penerima. Yang kedua, faktur. Faktur adalah bukti tertulis dari penjual tentang daftar kiriman barang yang dibeli oleh pembeli, lengkap dengan nama barang, jumlah, spesifikasi, kualitas hingga harga. Cara mengisi faktur yang pertama, isi nomor urut faktur. 2. Isi nomor order. 3. Isi kode nomor transaksi DO atau SJ. 4. Detail barang. 5. Subtotal. 6. Diskon bila ada. 7. Biaya pengiriman bila ada. 8. Biaya PPN. 9. Total biaya. Yang ketiga, nota debit. Nota debit merupakan dokumen yang menjadi bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat pembeli. Cara mengisi nota debit yang pertama, nama pihak yang mengeluarkan nota debit atau pihak pembeli. 2. Nama pihak yang dituju. 3. Nomor nota debit. 4. Nomor item barang. 5. Nama atau jenis barang. 6. Banyaknya barang. 7. Harga satuan. 8. Jumlah harga atau banyak barang dikali harga satuan. 9. Total jumlah. 10. Tempat dan tanggal. 4. Nota kredit. Nota kredit adalah berkas atau dokumen yang membuktikan terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan dikarenakan penurunan harga. Cara mengisi nota kredit yang pertama, nama pihak yang mengeluarkan nota debit atau pihak pembeli. 2. Nama pihak yang dituju. 3. Nomor nota debit. 4. Nomor item barang. 5. Nama atau jenis barang. 6. Banyaknya barang. 7. Harga satuan. Jumlah harga atau banyak barang dikali harga satuan. Yang kelima, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Cara mengisi bukti kas masuk yang pertama, nomor diisi dengan nomor urut penerimaan kas. 2. Diterima dari, diisi dengan nama bendahara umum. 3. Uang sejumlah, diisi dengan besarnya uang yang diterima. 4. Untuk keperluan, diisi dengan uraian transaksi yang terjadi. 5. Diterima oleh, diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menerima dana kas kecil. 6. Dibayar oleh, diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menyerahkan uang, biasanya bendahara umum. 7. Disetujui oleh, diisi dengan nama dan tanda tangan atasan atau pimpinan. Yang keenam, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai, misalnya untuk membayar gaji karyawan, utang, dan lain-lain. Biasanya, contoh bukti keluar kas ini digunakan sebagai bentuk pembelian peralatan dan perlengkapan karyawan, pembayaran gaji, utang, dan lain-lain. Cara mengisi buku kas keluar yang pertama, diserahkan kepada toko yang akan dipesan produknya. 2. Uang sejumlah harga barang yang dibeli. 3. Untuk keperluan, nama barang yang akan dibeli. Yang ketujuh, formulir pengajuan dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan pengisian dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil ini hanya digunakan pada sistem IMPRES, yaitu pada pembukuan kas kecil sistem dana tetap, sedangkan pada sistem fluktuatif tidak menggunakan formulir pengajuan dana kas kecil. Cara mengisi formulir pengajuan dana kas kecil yang pertama, dana untuk bagian, diisi pengajuan uang untuk unit kerja tertentu. 2. Periode kas kecil, diisi untuk periode tanggal bulan tahun tertentu. 3. Dana awal kas kecil, diisi sejumlah uang tunai yang telah ditentukan. 4. Saldo, jika memang ada uang yang tersisa periode yang lalu, maka diisi. Jika tidak ada saldo yang tersisa, maka dikosongkan. 5. Kolom keterangan, diisi pengajuan uang tunai digunakan untuk apa. 6. Jumlah, diisi dengan jumlah uang tunai yang diajukan. 7. Total,
Jumlah keseluruhan uang tunai yang diajukan. 8. Disetujui oleh petugas di unit kerja yang berwenang mengesahkan atau mengeluarkan pengajuan uang tunai. 9. Diterima oleh petugas administrasi keuangan yang mengajukan pengajuan uang tunai. Yang ke-8, bukti transaksi tidak sah. Mengapa? Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang digunakan sebagai penunjang pencatatan transaksi. Adapun tidak sahnya apabila transaksi tersebut tidak berisi data tentang tanggal, jumlah uang, nomor bukti, pihak yang terlibat, maka bukti transaksi tersebut bisa dikatakan tidak sah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.